Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Matematina Kelas Belajar Matematika Jadi Seasik ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmetika part 1, yaitu rumus suku ke N dan contoh soalnya pada Matematika Wajib kelas 11. Mari kita simak bersama video pembelajaran kali ini. Perhatikan bilangan berikut. Oke, saya punya bilangan-bilangan. Yang pertama ini 2, 4, 6, 8, 10. Yang kedua 2, 4, 6, 8, 10. Apa bilangannya sama? Jelas, sama ini. 2, 2, 4, 4, 6, 6. Ya kan ya? Sama. Lalu apa perbedaannya? Jelas, perbedaannya adalah tandanya. Di sini menggunakan koma, di sini menggunakan plus. Nah, ketika menggunakan koma, ini disebut dengan barisan. Nah, yang menggunakan plus, ini disebut dengan deret. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar dulu mengenai barisan, dan nanti video selanjutnya kita belajar mengenai deret. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ada bilangan lagi. Ini 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 8, 16, 32. Ya, nah bilangan-bilangan di sini kita bisa melihat ini pola bilangannya. Ini 2 ke 4. 2 ke 4 diapakan ini? Tambah 2 ya? Ya, 4 ke 6. Tambah 2 juga. 6 ke 8. Tambah 2. 8 ke 10. Tambah 2 juga. Yang bawah ini. Min 7, min 4. Dia apakan ini? Selisih atau bukan? Iya, selisih. Tambah 3. Min 4 ke min 1, tambah 3. Min 1 ke 2, tambah 3. 2 ke 5, tambah 3. Sedangkan yang di kanan ini, kita coba lihat 2 ke 4, 4 ke 8. Selisih bukan itu? Bukan ya? Iya, itu adalah perkalian. 2 ke 4, berarti 2 kalikan 2, 4 ke 8 kali 2, 8 ke 16 kali 2, 16 ke 32 kali 2. Yang bawah ini sama enggak? Iya, 1/64 ke 1/32. Iya, kali 2 juga. Ini juga kali 2. 1/16 ke 1/4 kali 2. Nah, ini ada perbedaannya di sini. Kalau ini adalah selisih atau penambahannya sama, di sini adalah perkaliannya sama. Maka jika penambahannya sama atau selisihnya sama, itu disebut dengan barisan aritmetika. Ini jelas selisihnya atau penambahannya sama. Sedangkan kalau perbandingannya sama, ini perkalian kan, perbandingannya sama, ini disebut dengan barisan geometri. Oke, jelas ya. Nah, kita akan belajar barisan aritmetika terlebih dahulu. Oke, apa sih definisi dari barisan aritmetika? Yaitu barisan yang memiliki beda atau selisih yang selalu tetap atau konstan antara kedua suku berurutan. Jadi kita tadi sudah melihat bahwa ini ya, dua suku yang berurutan itu selisihnya sama. Tadi ini 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8 ke selisihnya sama sampai ke N ini. Nah, dari bilangan-bilangan ini, maka kita bisa peroleh ini adalah suku pertama atau disebut U1. Ini suku kedua atau U2. Ya, U4, suku keempat, U5, suku ke-5, dan yang terakhir itu UN atau suku ke N. Ya. Nah, apa saja unsur-unsur dari barisan aritmetika? Yang pertama kita bisa peroleh yaitu adalah suku pertama, di mana suku pertama ini adalah U1, ya kan? Atau disimbolkan kalau dalam barisan aritmetika yaitu sebagai A. Sedangkan unsur yang kedua, ini A-nya juga berarti ya. Yaitu ada beda atau selisih. Ya, beda atau selisih. Lalu sama beda atau selisihnya. Yaitu didapat dari mana? Beda atau selisih atau disimbolkan dengan B. Ya, dapat tadi 4 dikurangi 2. Yaitu
Selisih juga sama yang 6 kurangi 4 berapa? Plus 2. 8 dikurangi 6 plus 2. 10 kurangi 8 plus 2 juga. Ya kan ya? Maka beda di sini yaitu didapat dari U2 dikurangi U1, bisa juga ya 4 tadi ya. Bisa juga didapat dari U3 dikurangi U2, bisa juga dari U5 dikurangi U4. Atau kalau kalian mencari ada 100 suku, B juga bisa berarti U100 dikurangi U99. Atau secara umum yaitu B didapat dari UN ya dikurangi UN-1 atau dikurangi U sebelumnya ya. Ini adalah mencari beda secara umum. Selanjutnya yaitu suku ke N atau UN. Suku ke N atau UN itu dirumuskan kan. Mungkin kalau kita mau mencari suku ke-5 jelas bisa ada 10 manual bisa ya, bisa. Mau cari suku ke-15 manual bisa sebenarnya tambah 2 tambah 2 tambah 2. Tapi kalau kita mau mencari suku ke-1000 coba mau manual nggak mungkin ya kan ya. Maka kita butuh rumus untuk mencari suku ke N atau kebanyaknya itu. Yaitu secara umum dirumuskan sebagai UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, tadi sudah kita bahas rumusnya yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B. Di mana keterangannya yaitu A adalah tadi apa? Suku pertama, B adalah beda atau selisih didapat dari UN dikurangi UN-1, N di sini adalah banyak sukunya, kemudian UN di sini adalah suku ke N atau bisa juga sebagai suku terakhir ya. UN itu suku ke N atau suku terakhir. Nah, dari rumus ini kita bisa turunkan. Kalau mau mencari U1 berarti kan tinggal dimasukkan ya nggak? A tambah ini N-nya diganti 1 sesuai ini 1 dikurang 1 kali B. Atau kalau U1 berarti cuma A 1 kurang 1 kan 0 kalikan B tetap. U2 berarti A ditambah 2 dikurang 1 kali B atau sama dengan A plus B. 3 berarti A ditambah 3 dikurangi 1 kali B atau sama dengan A plus 2B. U4 ya sama, A plus N-nya diganti tinggal sesuai N di sini ya. 4 dikurangi 1 sama kali 4 dikurangi 1 kali B atau A plus 3B. Sehingga kalau kita sudah cerdas ya, kalau mau mencari U5 berarti berapa? A ditambah 4B sudah otomatis karena dikurangi 1. Sudah otomatis seperti itu ya. Ya, jadi kalau mau mencari U25 berarti berapa rumusnya? Langsung A ditambah 24B aja udah pintar itu ya. Kalau U100 ya udah A ditambah 99 kali B. Bisa ya? Bisa. Kita lanjutkan ke contoh soal. Ketahui barisan aritmetika 2, 7, 12, 17, 22. Nah, tentukan beda barisan 12 ditambah U15 kemudian U100. Penyelesaiannya kita tulis dulu barisan aritmetikanya, kemudian kita bisa mencari ya beda barisannya, yaitu dari mana? Ya, B itu dapat dari U2 kurangi U1, boleh ya? Boleh, yang paling gampang aja. 7 dikurangi 2, berapa ya? 5. Oke, berarti sudah ketemu beda barisannya. Sekarang kita mencari U12 ditambah U15. Oke, U12 ditambah U15 berarti kan di rumus U12 yaitu A plus 11B ditambah U15 berarti rumusnya adalah A plus 14B. Nah, di sini ada A, ada A. Berarti A tambah A, 2A, 11B ditambah 14B yaitu 25B. Nah, hanya sudah ada. Ini hanya kita bisa peroleh suku pertamanya adalah 2. Maka kita bisa peroleh 2 kalikan 2 ya kan? Tambah 25 kali B, B-nya tadi 5. Oke, 2 kali 2 4 ditambah 25 kali 5 adalah 125 sehingga kita peroleh
129, yaitu U12 ditambah U15 sama dengan 129. Oke, gampang ya? Gampang. Lanjut yang C. U100. Ya, U100 tadi sudah ada ya. U100 sama dengan berarti A ditambah 99B. Hanya 2, 99 kali 5. Berarti 2 ditambah 495. Sehingga menghasilkan U100-nya 497. Oke, gampang banget. Lanjut, contoh soal kedua, yaitu suku ketiga suatu barisan aritmetika sama dengan 11. Sedangkan suku ke-10 sama dengan 39. Tentukan. Carilah suku pertama dan beda barisan. Carilah rumus suku ke N. Oke, kita jawab ya. U3 diketahui adalah 11. Sedangkan U10 diketahui 39. Nah, kita bisa tahu rumus U3 dan U10, ya kan? Rumus U3 itu adalah A plus 2B sama dengan 11. 11 dari mana? Ini kan sudah diketahui bahwa U3 sama dengan 11. U3 rumusnya A plus 2B. Oh, jelas ya? Jelas. Berarti kalau U10, itu rumusnya adalah A plus 9B sama dengan 39. Nah, ini sudah ada 2 persamaan. Dan ada 2 variabel. Maka kita bisa mencari A dan B-nya. Iya, dengan cara apa? Iya, eliminasi tentunya. Nah, kita eliminasi, apa yang kita eliminasi? Yang sama adalah A. Maka kita akan eliminasi A-nya. Kurangi A-nya habis. Kita yang ini kurangi dari bawah boleh? Boleh, biar nggak minus ya. Ya, 9B dikurangi 2B, yaitu 7B. 9 dikurangi 11, yaitu 28. Sehingga B kita peroleh 28 bagi 7, atau B-nya ketemu 4. Nah, kalau sudah B-nya ketemu, kita bisa nyari A. Bisa dengan cara apa? Itu substitusi. B sama dengan 4 ke persamaan. Terserah mau pilih yang ini pertama ataupun yang kedua. Saya pakai yang pertama ya. Oke. Yang pertama adalah A ditambah 2B sama dengan 11. Maka kita bisa peroleh A ditambah 2, B-nya saya langsung ganti jadi 4 sama dengan 11. Berarti A 11, ini 2 tambah 4 kan 8. Pindah ke ruas kanan jadi minus 8. Sehingga kita peroleh A-nya berapa? 11 kurangi 8. Iya. A-nya ketemu 3, B-nya ketemu 4. Oke, yang A berarti selesai. Tinggal carilah rumus suku ke N. Maka kita sudah tahu UN adalah A ditambah N-1 kali B. UN sama dengan A-nya sudah ada. Ada berapa? 3. Ditambah N-1, belum tahu kita N-nya berapa karena kita mau nyari rumus. Jadi dibiarkan aja. B-nya berapa? Ini ya. Maka kita peroleh UN sama dengan 3. Ini kita kalikan 4 kali N berarti 4N. 4 kali min 1 berarti min 4. Nah, kita bisa sederhanakan? Bisa. UN sama dengan 4N-nya dulu ya kita tulis. Nah, 3 dikurangi 4 berapa? Min 1. Nah, udah bisa. Ini udah paling sederhana ya. Iya, sudah. Maka kita peroleh ini, sudah peroleh, yaitu UN sama dengan 4 min 1. 11. Gampang banget. Lanjut, soal nomor 3. Untuk membuat ulir, disediakan roda gigi pengganti. Banyak roda gigi masing-masing membentuk barisan aritmetika, yaitu 20, 25, 30, dan seterusnya sampai 120. Tentukan banyak roda gigi yang disediakan. Oke, kita jawab. Nah, kita tulis dulu barisannya 20, 25, 30, titik. Ya, ini berarti seterusnya ya. Sampai 120. Unsur-unsur yang sudah ada jelas di sini adalah ada A. A-nya berapa ini? A-nya adalah 20. Kemudian apalagi? B. B-nya kita bisa cari? Bisa. Dari mana ini? 25 kurang 20 berapa? 5. Oke, ada lagi unsurnya. Ada UN. UN tadi kan saya bilang suku ke N atau suku terakhir, ya kan? Suku terakhirnya adalah 120.
Nah, sudah ya. Maka apa yang perlu kita cari? Banyak roda gigi. Banyak roda gigi, banyak roda. Berarti kita mau mencari N. Oke, nah kita sudah punya rumus UN. Maka kita bisa uraikan rumus UN ini, ya kan? Rumus UN kita uraikan jadi A plus N-1 kali B sama dengan 120 karena kita sudah tahu UN-nya 120. A-nya sudah ada berapa? 20 ditambah N-1-nya belum ada karena kita mau mencari N di sini, ya kan? B-nya sudah ada berapa? 5 sama dengan 120. Berarti kan 20 ini kita kalikan 5 kali N, 5N, 5 kali min 1, min 5 sama dengan 120. Sehingga 5N saya langsung sama dengan 120 dikurangi 15. 15 dari mana? Ini, 20 dikurangi 5 kali 15, positif. Tapi kan pindah ke ruas kanan jadinya minus 15. Oke, jadi 5N sama dengan 120 kurang 15 berapa? 105 ya. Jadinya N 105 bagi 5 di sini kan. Jadi N-nya adalah 21. Udah. N adalah apa tadi? Jadi banyak roda gigi yang disediakan yaitu sebanyak 21 buah. Oke, gampang banget kan? Gampang. Ya, sudah. Sampai situ dulu ya penjelasan untuk rumus suku ke N dan contoh soalnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.